Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DPW Partai Pulau Bintang Provinsi Papua Barat. Yang saya hormati Bapak Anyana, Delega Mandat DPC Partai Pulau Bintang Kabupaten Pertama, Bapak Ibu calon pengurus sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, saya akan mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan sapa pada masa ini. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, saya atas nama pengurus wilayah dan Pak Ketua, mohon maaf dan sebesarnya atas keterlambatan waktu. Sebenarnya berencana jam 7 ya, hanya karena kapal yang kita tumpang itu harus singgah di lima pelabuhan. Sehingga tadi jam 8 Al-Fatihah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan lillahi ya rabbana wa hamdulillah Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wa Allahumma nas'aluka karena BPW menghasilkan buah musik, kemudian semua obat akan musik.
Karena itu memang siapa yang terpilih nanti yang kedua kerja keras dan bisa apa yang menjadi tujuan daripada partai ini di pengalaman bisa tercapai. Baik, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari pemegang mandat Bapak Andi Arman. Pada Bapak kami silakan. Dan biasa adalah di awal kita saya ada di sini bermandat saudara semua dengan satu kesadaran mana itu akan memberikan tanggung jawab yang besar yang harus dibayar dengan kerja nyata hasil tindak pengorbanan. Partai Bulan Bintang bukan partai simbol, kemudian partai perjuangan umum dan nilai Islam dan khusus dan berani luar. Karena itu tidak ada tempat bagi kader yang setengah hati. Kader yang siap bekerja, siap berkorban dan siap turun ke saudara-saudara, ke depan saya mengajak kita semua untuk merapatkan barisan, menguatkan struktur sampai ke akar rumput, menghidupkan kembali militansi kader, menjadikan pemilih hadir dan dirasakan dan dibutuhkan oleh masyarakat yang dalam. Saya ingin dirinya di daerah ini dikenal karena kerjanya, dikenal karena perbedaan kepada masyarakat kecil. Saya tidak menjanjikan jalan yang mudah, namun saya berjanji saya akan berada di barisan depan, bekerja bersama kader dan bertanggung jawab kedua atas nama ini. Kita satukan langkah dan kita buktikan bahwa partai Bulan Bintang mampu bangkit dan solid dan menang di Kabupaten Pontianak. Dengan niat yang lurus dan semangat perjuangan, insya Allah akan mendorong langkah kita. Kemudian kata sambutan saya yang singkat, mohon maaf saya salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita berikan aplaus semuanya. Kawan menempatkan di jalur utama. Kemudian sebagai simbol partai, tetapi merupakan partai perjuangan umat. Kemudian beliau mengajak kita untuk penguatan partai, kemudian berada di dalam barisan terdepan bersama rakyat. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini menjadi motivasi buat kita di sini untuk senantiasa meraih kejayaan di 2029 nanti. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Papua Barat yang terkali disampaikan oleh Bapak Ketua Umum langsung Ibu Bung Gudedi. Pada beliau dipersilakan. Ketua KPK DPT BB Kabupaten Pontianak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, saya di sini bukan sambutan ya, saya hanya ingin cerita saja. PBB ini dilahirkan pada tanggal 27 Februari tahun 98 dan di Provinsi Papua Barat pun atau Papua pada saat itu juga terbentuk pada tahun yang sama, kalau tidak pada bulan Agustus. Dan kebetulan saya membantu pada saat itu sebagai sekretaris DPC Kabupaten Papua dan kebetulan Papua. Tahun 2001 ya, Papua dimekarkan menjadi dua, yaitu bagian Jaya Barat, kemudian bagian Jaya Barat, itu
itu dipercayakan sebagai komisioner Badan Zakat Nasional Papua Barat. Namun dalam perjalanan partai ini pada tahun 2024 menjelang pemilu, Papua Barat dari 5 wilayah daerah pemilihan itu hanya terisi calegnya 1 dapil. Pada plus 2. Saya sebagai orang yang sudah pernah didesakan oleh Partai Bulan Bintang ini, pada waktu 2004 saya dipercayakan sebagai salah aktif DPR di Partai Bulan Bintang 2009. Melihat kondisi partai ini keluar dari komisioner Basnas Papua Barat untuk menjadi caleg, karena komisioner tidak boleh berafiliasi dengan partai. Hanya ingin bahwa saya plus 2 pendaftaran pada saat itu berusaha sekuat tenaga kita merekrut caleg-caleg, walaupun di daerah Dapil 5 khususnya Wondama dan Kaimana itu hanya caranya cuma 1 orang tunggal, karena memang kita sudah sulit mencari orang yang mampu. Inilah yang membuat kita prihatin bahwa kurangnya konsolidasi dari para pengurus partai itu dari awal-awal. Saya pada musyawarah wilayah 30 April kemarin, alhamdulillah dari 5 DPC aktif pada saat itu mempercayakan kepada saya untuk memegang ketua di wilayah. Saya ditunjuk, saya harus membentuk langsung semua DPC itu dan saya harus datang langsung. Saya tidak mau bahwa pembentukan itu hanya semua formalitas. Jadi kita harus betul-betul kalau partai ini harus ada transparansi. Masalah keberhasilan itu adalah masalah garis tangan atau pemberian dari Allah. Tetapi keberhasilan tidak mungkin diraih kalau kita hanya berpangku tangan atau hanya duduk saja. Jadi bapak-bapak ibu yang betul-betul hari malam ini berkomitmen menjadi pengurus partai, jangan hanya berbagai pengurus partai, tetapi berjalan kepada masyarakat untuk mensosialisasikan apa yang menjadi program partai. Jadi kita seperti tadi yang ketua DPD mengatakan bahwa kita jangan hanya sebagai simbol saja, mungkin jadi kerja nyata kita tidak membutuhkan artinya kita bekerja pada tidak membagi uang atau membagi pekerjaan, tetapi kita memberikan solusi kepada masyarakat yang mana masyarakat membutuhkan mungkin jadi bantuan-bantuan solusi pemikiran yang kita harus mengakomodir dan kita berusaha untuk bagaimana memperjuangkan kepada pemerintah atas nama partai. Kita ini bekerja bukan berarti kita ini harus bagi-bagi sembako atau di mana di situ ada masyarakat yang menderita, terutama kehidupan ini kan sekarang sedang itu masalah kalau ada acara kita terlibat di dalam, misalnya acara nasional, belasan, itulah yang harus aktif di dalam kehidupan masyarakat kita bekerja untuk masyarakat. Tapi inilah demi perjuangan, tetap kita tetap semangat, tetap kita terus berjuang. Keberhasilan partai adalah tugas kita semua. Jangan menjadi keberhasilan salah yang berhasil saja. Karena memang hari ini banyak saya kan sudah bayar di partai,
saya juga dilakukan banyak, jadi saya dari modal lagi saya sendiri. Kalau ada seperti itu, saya besar sekarang yang ada di Kabupaten Sampang, dia berfungsi begitu, saya sudah bikin surat. Artinya, kalau tanpa teman-teman bergerak dan mencukupi suara itu atau kadang-kadang kita ini kadang-kadang di bawahnya 5 suara sebelum IPA, kita tetap berjuang bagaimana mencari simpati masyarakat, mencari kepentingan masyarakat supaya kita pada saat nanti secara politik itu berakhirnya adalah di jabatan. Kalau kita tidak bekerja sekarang, ya kita jangan terlalu banyak harap mendapatkan itu. Kalau kita sudah bekerja sekarang, kalau memang itu tidak mendapatkan kita dari teman kita, ya itu adalah rezekinya mereka yang mendapatkannya itu. Biarkan mereka kita jangan sampai tempat itu. Dan mungkin juga saya kembali ke belakang lagi, bahwa di sini mungkin dilihat pembentukan, karena kan di sini belum ada pengurus. Jadi pada tahun kemarin 2025, maka sekalian jadi hanya inilah, makanya saya dilakukan melakukan pembentukan bahkan juga para besar mengaji, kebetulan saya mengaji karena banyak partai kebetulan kan partai lain juga asalnya. Saya kebetulan saya asosiasi dari Kapolres, dan beliau ada salah satu anggota yang pertama yang aktif di rumah. Saya bilang saya tidak perlu lagi orang lain yang saya nggak kenal, jadi yang kenal saya. Alhamdulillah hari ini dan satu di sini, semoga pertemuan ini menjadi berkah buat kita ke depan. Mungkin itu saja. Mungkin sebentar kalau ada yang mau bertanya atau mau apa namanya, kita santai saja kita diskusi, tidak diskusi mungkin barang setengah jam kan kita terkait dengan pilkada, kemungkinan apakah sistem terbuka atau tertutup. Ini masih tarik menarik antara partai-partai politik di tingkat nasional. Oleh karena itu Pak Ketua sampaikan tadi bahwa pemetaan data itu dilakukan sehingga apapun nanti bentuk dari pemilu itu bisa diantisipasi dari jauh-jauh hari sebelumnya. Sehingga langkah-langkah strategis yang ditentukan oleh kita kerja untuk merebut sektor bisa diraih. Karena politik memang cukup dinamis untuk 2009. Karena ini memang konsolidasi yang lebih jauh-jauh hari, hingga harapan-harapan yang kita bangun dari sekarang kita capai. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, karena waktu sudah malam, jadi sebelum kita akhiri kita buka sesi tanya jawab atau dialog ya dari Bapak Ibu sekalian. Nanti siapa? Baik, mungkin Bapak Ibu saudara sekalian ada yang perlu disampaikan, bisa disampaikan. Kalau dalam hal penetapan ketua, yang pertama memiliki kemampuan berorganisasi, yang kedua memiliki kemampuan dalam hal memanage dan mengatur bagaimana organisasi bisa berjalan, lalu yang terakhir adalah bagaimana dia bisa merekrut daripada pengurus-pengurus atau personel-personel yang memang memiliki kemampuan-kemampuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik.